Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wabad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam majlis yang bersama-sama kita memohon dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, memberikan kepada kita ilmu, serta memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal dengan panduan ilmu yang telah kita pelajari. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kesempatan ini kita memasuki hadis yang ke-9 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ya, sebagaimana biasa, kita minta beberapa orang di antara Bapak Ibu sekalian untuk membacakan hadisnya, dan hadis ini tergolong hadis yang singkat, ya, akan tapi syarat akan pelajaran yang sangat berharga. Insya Allah nanti akan kita kaji bersama-sama. Silakan Bapak Ibu yang ingin membacakan hadisnya, hadis yang ke-9 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Silakan. Ya, baik. Ada di antara Bapak Ibu yang ingin membacakan hadis yang ke-9? Ana Ustaz. Ya, silakan Ibu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakan ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim rawahul Bukhari wa Muslim.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang telah aku larang kalian mengerjakannya maka jauhilah, tinggalkanlah. Dan sebaliknya, apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka laksanakanlah semampu kalian. Sungguh yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, yang lain silakan dibaca. Baik, kita bacakan kembali Al-Hadithu At-Tasi'u. Itu hadis yang ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia telah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa-apa yang aku telah melarangnya pada kalian, fajtanibuhu, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi, dan apa-apa yang telah aku perintahkan dengannya pada kalian, fa'tu minhu, maka laksanakanlah, mastata'tum, berdasarkan kemampuan kalian. Fa innama, dan hanya saja, ahlaka, telah binasa, alladzina min qablikum, yaitu orang-orang sebelum kalian, kasratu masailihim, karena banyak pertanyaan di kalangan mereka. Wakhtilafuhum, dan penyelisihan mereka, ala anbiyaihim, atas nabi-nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Telah meriwayatkan pada hadis ini yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung sekali. Hadis yang memuat pelajaran-pelajaran inti di dalam persoalan agama ini. Sebelumnya kita perhatikan hadis ini diterima dari sahabat Abi Hurairah. Yang mana sahabat Abi Hurairah ini nama asli beliau yaitu Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Jadi salah seorang sahabat Nabi yang banyak mengambil ilmu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk sahabat yang banyak menghafal hadis. Ya. Kita perhatikan beliau menceritakan kepada kita apa yang telah pernah beliau dengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul memerintahkan, berkata di dalam hadis ini, inti daripada ketakwaan. Bagaimana yang kita pahami, makna takwa itu adalah imtisalul awamir wastinabun nawahi. Itu inti takwa. Imtisalul awamir, yaitu melaksanakan perintah,
wajtinabun nawahi, dan meninggalkan larangan. Itu adalah takwa. Maka dalam hadis ini Rasul menyebutkan, ma nahaitukum anhu, apa-apa yang aku telah melarangnya kepada kalian, fastanibuhu, maka jauhi. Dengan kalimat istanaba yastanibu, fastanibuhu, maka jauhi, bukan didekati. Rasul tidak menyebutkan jangan kalian lakukan. Rasul tidak menyebutkan fala taf'alu. Rasul menyebutkan dengan kalimat fastanibuhu, artinya didekati saja tidak boleh, apalagi sampai mengerjakan. Ya. Maka untuk hal-hal yang dilarang, Rasul tidak mengkaitkan dengan qarinah istita'ah. Ya, berbeda dengan al-awamir ataupun perintah-perintah. Sehingga dalam urusan larangan, apapun yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang, itu adalah dilarang pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kewajiban seseorang Muslim di saat dia mendapatkan di dalam Al-Quran larangan terhadap sesuatu, maka segera dia menjauhinya. Begitu pula di saat dia mendapati di dalam hadis-hadis Rasul larangan daripada berbuat sesuatu, maka hendaklah dia meninggalkannya sejauh-jauhnya. Bagaimana contoh, Allah melarangnya dari berbuat kezaliman. Maka jangan sekali-kali dia mendekati kezaliman. Allah melarangnya untuk memakan harta anak yatim dengan cara yang batil. Maka jangan sekali-kali dia melakukan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang hak. Allah melarangnya dari perbuatan riba. Maka jangan sekali-kali dia mendekati. Dia harus menjauhinya sejauh-jauhnya. Begitu pula dengan larangan-larangan yang lain. Maka khusus untuk larangan, dalam satu kaidah usul fikih diterangkan bahwa al-aslu fin nahyi litahrim. Ya, aslinya hukum asal dari sebuah larangan, baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, itu adalah haram. Maka apa-apa yang Rasulullah larang kepada kita, itu adalah haram hukumnya untuk kita lakukan. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kepada kita untuk tidak kita lakukan, maka ketahuilah yang dilarang itu adalah haram. Haram untuk kita kerjakan. Kemudian wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku telah memerintahkan kepada kalian, diperintahkan oleh Allah Subhanahu, diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Rasul menyebutkan fa'tu minhu, maka kerjakan dia, laksanakan dia. Kan tapi ada qarinah, ada diikat, ditakyid dengan istita'ah, yaitu Rasul menyebutkan kerjakan semampu kalian. Jadi bukan dipaksakan, tapi kerjakan semampu yang kita mampu lakukan. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada kita dalam surat At-Taghabun di ayat yang ke-16, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kalian seluruhnya kepada Allah dengan kemampuan kalian. Sebagaimana ayat yang lazim kita dengar, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebani satu jiwa itu melainkan berdasarkan kemampuannya.
Dalam urusan ketakwaan, ketika Allah memerintahkan kepada kita dengan satu perintah, maka kita hanya dituntut untuk mengerjakan perintah itu sebatas kemampuan kita. Begitu pula di saat Rasul SAW memerintahkan kepada kita, maka kerjakan perintah itu berdasarkan kemampuan kita. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita salat. Maka kerjakanlah salat berdasarkan kemampuan kita. Kita mampu berdiri, maka maksimalkan. Kita tidak mampu berdiri, maka kita boleh mengerjakannya dengan duduk. Tidak mampu duduk, maka kita bisa dengan berbaring. Berikut seterusnya. Begitu pula dalam urusan siam, puasa. Kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, ayyam ma'dudat, dengan hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu 1 bulan Ramadan. Kalau kita tidak sanggup mengerjakannya karena sakit, maka kita boleh mengqadanya. Atau kita tidak sanggup kita kerjakan karena usia kita yang telah udzur, maka kita boleh membayar fidyah. Begitu pula dengan haji, zakat. Oh, kita tidak mampu untuk naik haji, Allah tidak mewajibkan kepada kita. Kita tidak mampu berzakat, membayar zakat, Allah tidak bebankan kepada kita. Disinilah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dalam perintah Allah, kita dituntut hanya mengerjakan sekemampuan kita. Maka dalam kaidah usul fikih diterangkan bahwa al-aslu fil amri lil wujub, wajib dikerjakan. Ya, tapi pengerjaannya itu berdasarkan kemampuan kita. Dimaksimalkan kemampuan kita. Nah, inilah takwa. Maka tadi di awal kita sebutkan, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung sekali. Karena hadis ini menceritakan kepada kita tentang inti daripada takwa. Jadi inti daripada takwa itu mudah. Yang pertama, kita meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasul sejauh-jauhnya. Kita tidak mendekatinya. Kemudian, kita mengerjakan perintah Allah dan Rasul semampu kita. Maka itulah takwa. Jadi takwa itu bukan berarti kita harus menghabiskan istilahnya habiskan malam kita dengan terus beribadah, ya, menghabiskan seluruh harta kita sampai tidak tersisa sedikit pun. Bukan begitu. Tapi takwa dalam perintah-perintah, perintah untuk bersedekah, perintah untuk salat malam, perintah untuk beribadah, maka kita kerjakan menurut batas kemampuan kita. Tapi ingat, untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul, kita menjauhi sejauh-jauhnya. Sebagaimana kita lari daripada binatang buas. Ada singa di hadapan kita, maka lari sejauh-jauhnya. Begitulah sikap seorang muslim ketika berhadapan dengan larangan-larangan Allah. Dia seolah-olah berhadapan dengan binatang buas yang itu akan menerkamnya. Maka dia akan lari sejauh-jauhnya. Jangan sampai sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kita mengerjakannya. Nas'alullaha al-'afwa wassalama. Kemudian kalimat berikutnya, Rasul mengingatkan kepada kita bahwa umat-umat terdahulu, tentunya dimaksud oleh Rasul adalah Bani Israel. Dalam konteks ini yaitu Bani Israel. Bani Israel terdahulu, Allah binasakan mereka karena mereka banyak pertanyaan. Ya, yang jelas dilarang oleh Allah dan Rasul, dan jelas pula diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pada waktu itu, mereka mempersulit diri dengan memperbanyak pertanyaan-pertanyaan. Di antaranya kisah yang masyhur adalah kisah penyembelihan sapi
sapi betina. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Seharusnya di saat dapat perintah ini, mereka langsung kerjakan. Tapi mereka banyak bertanya. Apa pertanyaannya? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqara tashabaha alaina. Mereka berkata, sungguhnya katakan kepada kami sapi betina itu yang seperti apa? Maka turun perintah Allah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bik awanun baina dzalik. Yaitu sapi betina yang tidak tua, tidak muda. Pertengah-tengahan usianya. Kemudian ditanyakan lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Apa warnanya? Dijelaskan lagi oleh Allah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Kemudian ditanyakan lagi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa makadu yaf'alun. Hampir-hampir saja mereka tidak mampu melakukan perintah itu. Mengapa? Karena terlalu banyak pertanyaan. Maka cukuplah bagi kita pelajaran Bani Israil ini menjadi ibrah. Ya, terhadap satu hal yang sudah jelas perintahnya, maka jangan kita mempersulit diri dengan hal-hal yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasul. Ya, perintah sholat 5 waktu, maka kerjakan. Ya. Jangan kita bertanya bagusnya pakai pakaian apa, warna apa. Itu jangan kita pertanyakan. Karena intinya adalah terlaksananya perintah itu, kemudian kita memenuhi syarat dan rukunnya. Nah ini. Jadi, sebab pertama dibinasakan Bani Israil, umat-umat terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena banyak persoalan, banyak pertanyaan mereka kepada nabi-nabi mereka. Kemudian bukan hanya banyak pertanyaan, waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka juga menyelisihi nabi-nabi mereka. Artinya apa? Tidak melaksanakan perintah nabi. Nabi memerintahkan sebuah perintah, mereka mengerjakan perintah yang lain. Nabi-nabi mereka memerintahkan kepada mereka dengan satu perintah, mereka lebih memilih perintah dari orang lain. Nabi melarang apa yang harus mereka tinggalkan, mereka kerjakan. Jadi sebab dibinasakan umat-umat terdahulu adalah mereka menyelisihi nabi-nabi mereka dalam perintah dan larangan. Berseberangan dengan perintah nabi mereka, berseberangan pula dengan larangan-larangan yang telah dilarang oleh nabi-nabi mereka. Maka korelasi dengan kalimat sebelumnya, yaitu Rasulullah SAW menghendaki kepada kita agar kita mendapatkan inti takwa dan agar kita tidak terjerumus dengan kebiasaannya orang-orang terdahulu, yaitu dibinasakan oleh Allah. Dibinasakan oleh Allah karena satu, perintah sudah jelas, mereka mempersulit diri. Ya. Sehingga perintah itu hampir saja tidak mereka kerjakan. Larangannya sudah jelas, mereka tidak menjauhi. Bahkan mereka menyelisihi. Larangan dikerjakan. Maka Rasul mengharapkan kepada kita di dalam hadis ini, secara tidak langsung, agar kita mendapatkan inti takwa, yaitu
jauhi sejauh-jauhnya perintah Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian terhadap perintah dari Allah dan Rasul, kerjakan semampu kita. Jangan mempersulit diri dengan hal-hal yang itu tidak disebutkan oleh Allah dan Rasul. Ketika jelas perintah, maka laksanakan semampu kita. Sungguh banyak sekali kaidah-kaidah usul fikih yang dijelaskan kepada kita oleh para ulama. Di antaranya adalah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan itu menuntut adanya kemudahan. Jadi apabila kita mengalami kesulitan dalam mengerjakan satu perintah, maka cari yang mudah. Satu contoh misalnya, ini satu contoh. Ketika azan berkumandang di masjid, ini bagi bapak-bapak. Ternyata hujan deras. Hujan deras. Bagaimana kita mau ke masjid, hujannya deras? Maka sholat di rumah. Yang penting perintah sholat kita kerjakan. Bagaimana dengan kewajiban berjamaah? Jika itu masyaqqah, maka cari yang mudah. Maka sebagian para ulama menyebutkan, ya, berdasarkan hadis-hadis Rasul berkaitan dengan sholat di waktu hujan, para ulama menyebutkan sunnahnya ketika hujan deras itu adalah kita sholat di rumah. Ya, tidak memaksakan diri untuk sholat ke masjid. Nah, begitu. Jadi al-masyaqqatu tajlibu taysir. Jadi banyak kemudahan-kemudahan di dalam syariat ini. Maka sekali lagi hadis ini memberikan faidah kepada kita, yaitu kita harus mendapatkan inti ketakwaan. Jauhi larangan Allah dan Rasul sejauh-jauhnya. Laksanakan perintah Allah dan Rasul semampu kita. Kemudian jangan sampai kita terjerumus dengan kehancuran, sebab-sebab yang mendatangkan kehancuran sebagaimana telah dialami oleh umat-umat terdahulu, yaitu banyak persoalan, banyak pertanyaan, mempersulit diri. Kemudian kita menyelisihi. Maka manusia manapun di saat mereka menyelisihi perintah Nabi mereka, pasti mereka akan mengalami kebinasaan. Ya, kaum muslimin manapun, ketika sunnah-sunnah Nabi yang berisi larangan dan perintah ternyata diselisihi, maka pasti mereka akan mengalami kebinasaan. Maka tidak ada menjadikan kebinasaan satu bangsa, melainkan pasti ada penyelisihan, ya, perintah-perintah Nabi dengan apa yang mereka kerjakan. Nabi memerintahkan satu hal, mereka menyelisihi perintah itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kehancuran bagi mereka. Waliyadzubillah. Maka kondisi real hari ini juga bagaimana yang dialami oleh di beberapa tempat kaum muslimin di beberapa negara, maka kita melihat ya salah satu sebabnya adalah menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali terjadinya kesyirikan, terjadinya kekufuran, khurafat, bid'ah dan lain sebagainya. Maka ini adalah satu sebab yang akan mendatangkan kehancuran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita. Baik, saya kira itu pembahasan singkat dari hadis yang ke-9. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian, apabila ada hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan seputar ini, nah, saya persilahkan. Ada yang ingin ditanyakan seputar ini, Bapak Ibu? Saya persilahkan.
Silahkan, ditulis juga boleh. Boleh, silakan. Ada ibu-ibu, bapak ibu, silakan. Tidak ada? Iya, baik. Sedikit tambahan ya. Dan ternyata para sahabat Nabi, ya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum disebutkan di dalam kitab Riyaduz Zakiyah, syarah daripada Arba'in An-Nawawiyah, sebutkan bahwa para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang sedikit sekali bertanya kepada Nabi. Ya, sedikit sekali mereka bertanya kepada Nabi. Kenapa? Karena mereka melihat Nabi itu tidak suka dengan banyaknya pertanyaan. Tapi apa yang saya sampaikan ini bukan berarti menghalangi Bapak Ibu untuk bertanya, ya. Silakan. Kalau bertanya, silakan. Dan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang sudah jelas. Sesuatu yang sudah jelas, para sahabat Nabi itu mereka tidak mempertanyakan lagi kepada Rasul. Tapi jika sesuatu itu tidak jelas, maka perintah Allah kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah ini dia, ini perintah Allah. Jadi bertanya itu adalah ibadah. Jadi perlu dipahami oleh ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian. Apabila kita tidak paham dengan satu urusan, ternyata Allah memerintahkan, fas'alu, maka bertanyalah. Maka bertanya itu ibadah, berpahala. Jadi kalau ibu-ibu bertanya, Bapak Ibu sekalian bertanya dengan sesuatu yang tidak kita pahami, maka kita mendapatkan pahala dengan pertanyaan kita. Ya, fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kepada orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak tahu. Jika kita tidak tahu maka bertanya. Dan dengan bertanya maka akan terbuka jawaban. Sehingga dengan jawaban itu kita akan mudah untuk melakukannya. Nah, maka kita perhatikan umat-umat terdahulu itu dibinasakan oleh Allah karena sudah jelas perintahnya, sudah jelas larangannya, mereka menyelisihi perintah dan larangan itu. Bahkan mereka banyak pertanyaan. Di antara alasan banyak pertanyaan itu adalah agar perintah itu tidak dikerjakan atau agar larangan itu tidak dilarang. Gitu.
Jadi dengan banyak pertanyaan. Sebagaimana kasus-kasus hari ini kita perhatikan. Banyak orang yang mempersulit diri, padahal itu tidak diperintahkan. Ya. Banyak orang yang dengan mudah melakukan hal yang dilarang, padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, pelajaran di hadis yang ke-9 ini, hadis yang mengajarkan kepada kita tentang inti takwa, yaitu kita melaksanakan perintah Allah dan Rasul semampu kita. Maksimalkan kemampuan kita agar perintah Allah dan Rasul itu bisa kita laksanakan dengan batas kemampuan kita. Kemudian terhadap larangan-larangan daripada Allah dan Rasul, maka jauhi sejauh-jauhnya. Nah, inilah sekedar tambahan ya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya kira hanya ini ya yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Silahkan nanti mungkin apabila ada pertanyaan nanti bisa langsung di japri ke admin ya, dan nanti insya Allah admin bisa menyampaikan kepada kami dan insya Allah kita akan menjawabnya. Saya kira ini saja, Akhi Jeki. Mungkin tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan saya kira masalah ini sudah sangat jelas, apalagi hadisnya juga tergolong hadis yang ringkas, singkat dan juga mudah untuk kita pahami. Insya Allah pertemuan akan datang kita masuki hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 ini sedikit membutuhkan konsentrasi kita. Ya. Karena hadis ini berkaitan juga dengan hadis-hadis sebelumnya. Ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu sekalian, hadis yang ke-10 ini dibaca-baca, kemudian ditelaah, dipahami, kemudian siapkan pertanyaan. Ya, siapkan pertanyaan. Jadi insya Allah untuk pertemuan akan datang kita telah siap dengan pertanyaan yang akan kita tanyakan. Sehingga ketika nanti kita membahasnya singkat, ya, sehingga yang kita kupas adalah persoalan-persoalan yang terdapat dalam hadis yang ke-10. Ya, saya yakin di hadis yang ke-10 ini akan banyak pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan dipahami lebih dulu, dibaca, kemudian nanti disiapkan pertanyaannya untuk kita diskusikan. Saya kira ini Akhi Jeki, ya. Nah, kita tutup aja. Ya, barakallahu fikum. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah ikut serta dalam kajian kita malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita, merahmati kita semua, dan tidak lupa senantiasa memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu sekalian agar terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa menghambat kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berkahi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum.